Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Krishna Windu Dharma di Krishna Windu TV. Terima kasih untuk teman-teman dewata semua yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Dan seperti biasa di video review yang sebelumnya, di video review kali ini saya akan ajak semeton dewata semua, khususnya bagi penggemar wayang kulit inovatif Cengblong Blayu Tabanan, untuk menyimak dan juga mendengar review seri Cengblong yang berjudul Tebu Sale. Video review kali ini akan menyajikan momen mengocok perut super lucu, karena kita akan melihat pertemuan 4 tokoh, yaitu tokoh yang menjadi ikonik Cengblong, yaitu Nang Klenceng dan juga Nang Eblong, dan juga 2 tokoh punakawan yang ada di peran protagonis, yaitu ayah dan anak, Tualen dan juga Merdah. Momen ini terjadi saat Merdah mengiringi Prabu Kresna ke Siwaloka untuk meminta bantuan kepada Dewa Siwa agar mampu melumpuhkan Hyang Durgagori yang telah merusak yadnya yang diselenggarakan oleh Panca Pandawa begitu. Dan Nang Klenceng yang di seri ini diceritakan sebagai sapam ataupun security di Siwaloka, bertemu dengan Tualen, dan juga Nang Eblong juga diceritakan sebagai aparat di Siwaloka, yaitu menjadi lurah, juga akan bertemu dengan Tualen begitu. Di awal video kita disajikan Nang Klenceng yang menjadi security begitu, dan tiba-tiba Tualen datang. Saya nih dari security di Siwaloka. Ketat saya. Sing dadi lemah ngawang-ngawang tuh security tuh hati-hati sama keamanan tuh. Tuh. Jadi lemah soleh jangan. Dan kemudian Nang Klenceng pun mulai menginterogasi Tualen dengan mempertanyakan apa tujuan Anda kesini begitu. Ini ada dia. Dia kemarin boleh main. Kadangke yang itu bertaruh siwo, rago siro. Security bagian keamanan. Dan kemudian Nang Klenceng meminta kartu identitas dari Tualen. Makanya dia masuk harus dia baru di identitasnya. Ngabos SIM. Wah, dia ngabos motor main kan dia ngabos SIM. Mensing KTP. Tuh, yang sing ngelah KTP berdua tidak bisa. Manusia tak bawa KTP tidak bisa masuk. Oh, itu keputusan security keamanan itu tuh. Oh, Ricky ngalih ngalih SIM kan ada. Jadi jauh. Uli mayo padau. Tuh jadi uli mayo padau klek di ini ngalih SIM. Didolin wasim. Kebijaksanaan nangen kidik nampun ben yang ruwat ben kemerco padong ngalis KTP dong. Dak di gumi itu yuk tuh berbelih nanti merco padong nyon kebijaksanaan kan. Anu kebijaksanaan bejak sana bejak sini bejak cik mau bejakan gumi bijaksana kan senadi pokoknya senadi gitu. Dan Nang Klenceng pun mengatakan bahwa siapapun yang masuk ke sini itu harus jelas identitasnya begitu.
karena Siwaloka ini sudah 2 kali kecolongan begitu. Dimana Siwaloka ini sudah 2 kali kena bom. Tanpa identitas dan jelas sebab Siwaloka ini bertahan kecolongan 2 kali kecolongan. Betul, Pino kena bom Siwaloka makanya administrasi sekarang harus jelas gitu. Mensingapok KTP tujuan adanya yo main udiang kali nyen aja tuh jelas tuh. Bayar tuh kena bom Siwaloka pino. Dan untungnya ada prajurit Pak Mangku Pastika begitu yang kebetulan di realnya saat seri ini pentas sedang menjadi Kapolda Bali kalau saya tidak salah begitu. Tua, prajurit Pak Mangku Pastika ini tuh bergerak. Yang segitu sing bakat teroris itu. Pak Mangku Pastika, pasti iko, pasti misi Mangku ben. Mangku ini sekalo, pasti ini sekalo, sekalo ini sekalo, segitu sing bakat. Jangan di Jo. Teroris sini pun no, ijokannya sini pun no tuh. Bener sih Mangku Pastika lah ada konon tuh. Sini Mangku Pastika sini pun no bien. Sebab Mangku Pastika man gaya gede. Gaya po urusan narkoba. Ngaleng-ngaleng masyarakat di Marjopado nucian sedang dipakan cek tuh pakan Oke. Dan kemudian Tualen pun meminta kebijaksanaan dan Nang Klenceng masih tetap kukuh dengan pendiriannya begitu. Tuh, dosen lengah apa Mangku Pastika juga sentuh jod ini itu tuh. Makanya di kawah Chandra do moko tuh bos saksa misiat mau corah. Aneh ngadap sabu narkoba tuh krik kawah tuh mites tuh. Bebak misi di mau corah, keplung nanti di Jawa nanti kawah. Ulan bos kebon tuh misi cuma kepluk nanti itu biar bola beton pas asing ngidang gitu pokoknya. Makanya saya tuh ketat ini gitu asal lalu jadi mau masuk tidak boleh. Dia kelas yang pengman kan masuk jangan sedut sih mau dingin. Sampai-sampai Nang Klenceng bilang kalau kesabaran saya sudah habis, saya tidak peduli apa-apa lagi begitu. Mendengar pernyataan tersebut, Tualen langsung meninggalkan Nang Klenceng. Yin pun naik nyen darah saya je kewa. Yin saya nyaman pede je barak mah mau barak ngidam apa cen pokoknya. Nyetutan gitu. Wah. Macem-macem kan. Dan berkonsultasi kembali dengan sang anak Merdah. Merdah pun memberikan saran kepada sang ayah agar bisa masuk ke Siwaloka, yaitu dengan mendatangi lurah di Siwaloka tersebut, yaitu Nang Eblong. Kengen, tuh ketat yang itu. Security pengamannya ketat gitu. Nulis jenang kan nang jejak tuh. Ada gitu, bungot kan nganyuh kilometer bungot nih. Sing masuk dari nang SIM KTP gitu. Terus kewah aku kesing dang masuk nih. Dayo angon. Irago di Marjopado nak uyak dayo, liun dayo yang sing la dayo sing hidup dayo. Dayo angon. Geng carane. Riu di mana? Oh gitu. Aman. Ngomong kan. Nang Eblong yang memang diceritakan suka dipuji begitu, dan Merdah pun mengajari trik tersebut kepada Tualen. Dan saat Tualen berjumpa dengan Nang Eblong, Tualen pun langsung memuji Nang Eblong dengan bilang, "Anda ini kan lurah di Siwaloka ya, yang selalu dibicarakan oleh wanita-wanita begitu." Rago niki
Mboten lurah riki ring Siwalaka. Adi tawang. Men raga riki nyenak sing nawang kan raga orang terkenal. Bayang-bayang riki ring Siwalaka sami nyumung-nyumung raga ngorton raga. Ah, meropong yo bungutien. Nang Eblong yang ceplas-ceplos dan sudah mencium gelagat yang mencurigakan dari Tualen, meminta Tualen untuk to the point begitu. Bungut jemput nih pasti ada tujuan nih. Ajum jiwa sudah ajum ji hanyut jidas. Cerlayangan oros si wagen tali punya menambung pet kejangkiu ngelayang wae. Bolengar nasi dirulah nih. Ya benar-benar jadi orang tuh mesti basa-basi udah yo. Dan kemudian Tualen menceritakan bahwa ia tidak diperbolehkan masuk begitu karena tidak membawa KTP. Dan Eblong pun mempertanyakan dari mana Anda berasal begitu. Dan Tualen pun menjawab bahwa ia berasal dari Mayapada atau alam dunia. Dan kemudian Nang Eblong pun mengatakan bahwa kalau datang ke sini itu harus lengkap identitas Anda begitu. Chú Giang Mây, Yang alih KTP, chú Lý Dâu, uli merco padau. Giang Mây ngalih KTP. Wak uli merco padau itu yang ngalih KTP melalui Mây apa Mây? Deten bah masuk. Siapapun security harus ketat. Lurah harus ketat. Oh. Dan kemudian Tualen memancing bahwa ia hanya ataupun ia lupa membawa kartu identitas. Kalau ia balik lagi ke Mayapada akan banyak menghabiskan uang begitu. Di tas saya kebetulan ada 3 juta begitu. Maukah Anda memberikan saya KTP di sini? Begitu dia bilang Tualen. Dan mendengar banyaknya uang yang dibawa Tualen, Eblong langsung berubah 180 derajat dan langsung bilang itu sudah kelebihan uang begitu. Tuh, yang lah ya peslong juta yang ben melipat kamu ke merco padau ongkos motor kan terserah nih. Kini sarin caranya ngambil betlong juta dia nih kau ya bang dia KTP diolah sejak tuh. Udah đâu? Long juta. Ah, 6 KTP đâu? Ada bên nhà món kepentingan KTP bang. Lung kok ngalir nih. Lah ngopis enggak ya. Boleh KTP? Kaya udah. Yang kelu. Ah, penuh pas lepain pes penuh. Ngot main, orang kagain KTP gampang. Gampang kalau sudah saya yang bilang masuk, silahkan masuk begitu dia bilang Eblong. Dan lebih lanjut Eblong mengatakan, apakah Anda membawa cewek ke sini? Begitu dia bilang Eblong. Dan Tualen yang terkejut dengan pertanyaan tersebut langsung mengatakan, kok di Siwaloka masih memperhitungkan wanita, begitu dia bilang Tualen. Dan Eblong pun bilang, saya itu tidak suka cewek lokal, lebih baik impor begitu. Aja cewek main. Wah, ini kengken rago dari rulang itu cewek. Ini di Siwalaka sih ada cewek. Alah, cewek lokal sing kanggo pang impor ya pokok apa. Dan kemudian Eblong pun menceritakan bahwa semasa hidupnya di Mayapada yang lalu, ia juga menjadi lurah begitu. Parahnya lagi, PKK-PKK di tempatnya menjabat sebagai lurah diembat semua begitu. Tuh, kayak ini di Siwalaka yang itu cewek. Alah, aku nak modok ini.
Duga si Merco Pado pindah hidup masih dari lurah. Jek cewek duwe hitungan. Oh dari lurah PKK seko besi keleles nas nih. Ya, oke, dong. Oh, dong. Dan kemudian dia bilang juga ini adalah salah dari ayahnya begitu, dengan ia berpesan sebelum meninggal, Bapak sudah tidak punya apa-apa. Bapak hanya punya nafsu saja yang akan Bapak wariskan ke kamu, begitu pesan Bapak Eblong sebelum meninggal. Rago, soalnya Ramo masih belih kan Rago. Kalian mati kira Ramone memunyi Ramo kalian mati. Engken yo. Blong bapo kangalin cai mati, kalian bapo cai mati, bapo apa singlah apa. Oh. Cari singlah, tabungan di bank singlah, ini ada buang duen tam yang bapo cai tekan pesan buangan ingin gisi gitu. Ya kayak kau mati abo masih buangan nih. Dan istri Eblong yang sudah kewalahan dengan nafsu Nang Eblong sampai-sampai memberikan ragi di makanan Nang Eblong, begitu dia bilang ataupun dia menceritakan kehidupannya di masa di Mayapada dulu begitu. Tugas hidup di Merco Pado kurang bong anti kewang ngurusin buang rago. Sebilang makan nasi jenis anu ragi gini yo. Ken kurone. Oh, banyak kau hilang buang Nya hilang. nyangat dan buang Aduh nu buang kurang hilang. Tukang itu. Rago teten makan nasi cuma cap cai duen beli sate kambing di luar. Terus si kurang hilang buang yo. Mai dah sabo tuh. Oke, itu dong. Itu tuh. Dan kemudian singkat cerita, Eblong pun ataupun Tualen pun sudah bisa masuk ke Siwaloka. Beh, oh anu nah bogahin yang tiang KTP aman. Ah, masalah KTP gampang. Dek masuk. Wah kan orang tuh. Oke, dan bong tiang kalau cuma Melihat Eblong yang membiarkan Tualen masuk ke Siwaloka dengan gampang, Nang Klenceng pun selaku security menghampiri sang lurah dan mempertanyakan keputusan sang lurah membiarkan Tualen masuk begitu saja. Saya memang kita nyedut lurah neng. Saya tuh ganti perlu pidit kenyagun tuh lemon masuk paru rajak bang paru rah. Ah, dorang ngerti nanya. Pertintin tuh. Dan kemudian Nang Eblong dengan polosnya berkata, coba kamu pikir berapa dana yang saya habiskan untuk menjadi lurah, begitu dia bilang. Kalau kamu tidak membiarkan saya mencari sampingan, kan jelas modal saya tidak balik, begitu dia bilang. Coba pikir waspada di lurah kudang pipis lah ngon penyak di lurah tuh. Sing bang kiwar sing legai itu sing mulai pokok wae. Do jokal man bati pokok kan sing mulai itu kan bang apa-apa ngalegai nah. Nih Bemadan Ngawang Guminowok tuh dirago jadi pemimpin terus ketat dengan administrasi itu. Lurah ngawang tuh jadi lurah bang jadi saya bawakan kewas sih. Dan kemudian Nang Klenceng memberikan pilihan, kalau seandainya Anda diberikan kesempatan untuk menitis kembali ke dunia oleh Dewa Siwa, Anda ingin menjadi apa? Begitu dia bilang Nang Klenceng kepada Nang Eblong. Nang Eblong dengan polosnya menjawab, saya ingin menjadi sapi, begitu dia bilang. Kok menjadi sapi? Kan menjadi manusia lebih bagus, begitu jawab Nang Klenceng. Kalau menjadi manusia punya Bayu Sabdaidep, begitu dia bilang Nang Klenceng lebih lanjut. Dan malu jadi yang pidan sih bakal mitis kan betara siwon yang pidan bin ke macam pada dari apa nya sih? Di samping.
Jangan disampaikan dari manusia lebih bagus. Ya dari manusia ngelah bayu sabdo idap, ngelah pikiran. Dan kemudian Nang Eblong pun membeberkan alasannya memilih menjadi sapi daripada menjadi manusia. Kalau menjadi sapi, pokoknya gampang begitu. Manusia yang menjadi pembantu saya, begitu dia bilang Nang Eblong. Ah, luwungan dari samping. Yang dari manusia ngapin ngelah hidup kewah. Bong ngelah pipis ben belanjon ben kelah ben ngalih uyang-uyangan uyak hidup olah pis. Yang dari samping aloh sama padangan betak bahasa pulas. Ngekirin meli api sing. Sampai Oh, meli sepeda motor sing aman hidupnya. Oh, sampai itu kan lacur. boleh cur. Mau tegol deh badau. Mata bang tegul eh. Wah tegul na sembangan bayi neng ama, bayi neng iya, maju kayak tain wah garuk neng. Kan aman, manusia udah di pembantu wae. Oh, wah tegul eh, wah melebang nak bisa masih ngalih mamah pedi tegul wae. Batu curut teroris sejang di penjara, terus yang kewang yang ngubun yo, bang nasi, makan mewah, yang pelihan ngomongan. Ada tim pembela. Yan aja onyo bumi di penjara tuh nyen kan ngomong makan tuh. Oh gitu dok. Gitu. Dan kemudian sapi itu juga dikatakan menjadi binatang yang paling suci begitu. Makanya lu di samping marolek yan adi manusia marolekat ngai dapatan motlongoton moton misi mau wintan misi mau bersih mau lukat. Oh, yang sampai sing penting moton sing penting mau lukat telepon sampai kita yatro. Sing ada tuh jak marolekat sampai itu boras suci. Binatang yang paling suci adalah sapi. Oh, jak marolekat boras suci. Kalau menjadi manusia diolah oleh uang begitu, diatur sama uang begitu. Manusia milah mereka yatro melukat atau senang orang manusia bos suci itu. Bukan luang di samping. Uyang-uyangan pan security-nya kena mana? Kira kau jangan ruwet-ruwet gitu tuh. Kira kau kan hidup apa aneh tuh. Kira kau wabok kewah hidup di mercopado tuh. Dari budak kita tuh. Luwungan dini bo. Kira kau di suara goloko penting makan sing. Oh gitu. Oh. Nang Lenceng yang sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi dengan pernyataan tersebut, langsung mengajak Nang Eblong pergi. Dan itulah review video kali ini. Semoga berhasil menghibur para teman-teman semua yang menonton video ini. Saya Krisna Windu. Terima kasih. Om Santi 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 Om.